Hadratal makaromin wal makaromat, para bapak dan ibu, adik-adik sekalian, seluruh jamaah Sabilun Najah. Alhamdulillah, kita sudah berjalan puasa mendekati sepertiga bulan. Insyaallah sebentar lagi cukup 10 hari. Berarti ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Ramadan 10 hari pertama adalah pemberian rahmat oleh Allah SWT kepada seluruh hambanya yang beriman, yang berpuasa. Nanti 10 hari yang kedua mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu adalah bulan maghfirah, hari-hari maghfirah. Maghfirah itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berpuasa dan ibadah yang lainnya. Nanti 10 hari yang terakhir, kalau usianya 30, berarti kalau usianya 29, 9 hari yang terakhir ini adalah Itqun minan nar, artinya kemerdekaan dari api neraka bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang berpuasa, dan juga mengamalkan amal ibadah yang lainnya yang menyebabkan kita ini diterima amalnya dan pahalanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di malam-malam terakhir itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Kita sudah hafal suratnya, surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu, satu malam itu, kalau orang beribadah pada saat itu, apakah tahajud, apakah baca Quran, apakah sholat sunat yang lainnya, berzikir dan lain sebagainya, pokoknya amal ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dianjurkan itu kita amalkan pada saat itu, ya, maka amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya sama dengan dan lebih bagus daripada 1000 bulan. Bapak dan Ibu sekalian, 1000 bulan itu adalah kalau dikalkulasi kurang lebih 83 tahun. Usia kita belum tentu nanti sampai 83 tahun. Saya saja hari ini 66, dan karena ini tanggal 20 April kelahiran saya, 20 April 1955, berarti saya malam ini, ya, mulai maghrib tadi masuk usia saya 67. Sudah tua ini, 67. Luar biasa, alhamdulillah masih bisa berdiri di majelis Sabilun Najah ini malam ini. Ini sudah, ingat saya sudah 1 tahun yang lalu. Dulu juga puasa ke sini, akhirnya puasa lagi sekarang, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang luar biasa yang disebut Lailatul Qadar tadi itu. Kalau bisa kita berupaya setiap malam itu, jangan nunggu nanti malam ganjil. Mulai saat ini biasakanlah di samping tarawih, kalau malam hari setelah bangun tidur sebelum sahur itu upayakan berwudu. Jangan kalau mau kencing saja, setelah kencing basuh terus tidur lagi, jangan. Kencing itu adalah alamat bahwa kita ini dikasih Allah, diingatkan oleh Allah.
Maksudnya apa? Kalau paham, kamu kencing dulu. Setelah itu kencing dibasuh, setelah dibasuh kamu berwudu. Setelah berwudu ambil pakaian untuk sholat, tutup aurat, ya. Kemudian kita menghadap kiblat. Dan gak punya sajadah, ya pakai sajadah untuk alas sujud itu. Sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Mampunya 2 rakaat ya sudah, 2 rakaat tidak apa-apa, itu lebih bagus, ya. Kalau orang itu membiasakan sholat tahajud di malam hari, itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra itu ada ayat yang berbunyi begini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyakun khair asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah di sebagian malam itu, nafilatan laka, yang sholat tahajud ini termasuk sholat nawafil. Nawafil itu adalah sholat yang hukumnya sunat, dan bahkan sebagian ulama mengatakan sunatnya kalau tahajud ini adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dikukuhkan. Asa ayyab'atsaka rabbuka, mudah-mudahan dan barangkali, dan kita sangat yakin dengan kita sholat di malam hari itu, Allah membangkitkan, ayyab'atsaka rabbuka, Tuhan kamu membangkitkan siapapun orang yang bertahajud, maqaman mahmuda, ke posisi yang terpuji. Apapun profesi manusia, petani, pedagang, apa saja, tukang pijat dan sebagainya dan seterusnya, semua dikasih oleh Allah SWT kalau biasa tahajud di malam hari, walaupun cuma 2 rakaat, maka dia itu mendapatkan pemberian Allah maqaman mahmuda, posisi yang sangat terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak banyak diketahui orang posisi apa, sembarang. Jadi pedagang yang bagus, yang baik, diberkahi rezekinya. Jadi mubalig juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramahnya selalu didengar orang dan insyaallah ya diikuti oleh jamaah banyak dan seterusnya. Apapun profesinya, kalau biasa tahajud maka luar biasa sekali diberikan oleh Allah maqaman mahmuda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada apa di bulan Ramadan? Kita sejak bulan Rajab kemarin sudah berdoa. Doanya kalau kita masih ingat, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah bagi kami di bulan Rajab ini dulu, ketika di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kalau orang Jawa bilang itu bulan ruah. Kenapa bulan ruah? Karena orang Jawa itu biasa mengirim para arwah sanak famili keluarganya yang telah meninggal dunia, biasanya sebelum Ramadan itu dikirim semua. Bukan hanya dikirim kembang, kembang itu hanya tambahan saja. Tidak usah kembang juga tidak apa-apa. Ya, kirimnya apa? Doa. Doanya apa? Macam-macam. Ada yang ditahlili dulu, dikhususkan pada arwah yang meninggal itu. Ada yang tidak usah pakai tahlil, nggak apa-apa. Yang penting ada doanya, memohonkan ampun kepada Allah SWT atas dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh keluarga yang telah meninggal dunia itu. Dan keluarga yang ditinggalkannya mudah-mudahan diberikan keselesaan hidup, keberkatan hidup, kemudahan dalam urusannya dan seterusnya. Jadi malam Ramadan ini di samping itu ada malam-malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah
turun di malam-malam ganjil, ini kesepakatan ulama. Tapi jangan memilih yang ganjil saja. Kalau yang ganjil mulai 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Enggak ada malam 31. Karena bulan Qamariyah usianya cuma maksimal 30, minimal 29 hari. Enggak ada 28 dan 31. Kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sudah sampai Desember, itu ada yang usianya 30, ada yang 31, ya. Bahkan ada yang 28, yaitu bulan Februari pada tahun Kabisan. Ini kita tahu semua itu. Tapi kalau bulan Qamariyah termasuk Ramadan ini, usianya kalau tidak 30 ya 29. Nanti Ramadan kita ini berapa usianya? Wallahu alam. Kita tinggal nunggu saja hasil daripada sidang isbat melalui pakar-pakar, para hisab, pakar ru'yatul hilal dan seterusnya. Semuanya berkumpul nanti sidang isbat di Jakarta sana. Nanti hasilnya ditentukan bahwa hari ini atau besok tanggal sekian adalah berdasarkan ini dan seterusnya dibacakan, jatuh pada tanggal 1 Syawal, berarti pada saat itu adalah hari raya Idul Fitri. Pada tanggal itu semua orang Islam diharamkan puasa. Ya, kalau sangat kepingin puasa jangan tanggal 1, tapi mulai tanggal 2 sudah boleh. Tapi kalau saya biasanya ya berdasarkan pertimbangan banyak teman-teman para ulama ini musyawarah juga, walaupun disunatkan Syawal itu berpuasa 6 hari mulai tanggal 2 ya sampai 6 hari, biasanya diakhiri dengan hari raya Kupat, Genduren Kupat itu ya. Kupat itu adalah ngaku lepat, ngaku salah, itu bahasa Arab. Kupat itu ngaku lepat, ngaku salah. Makanya pada hari raya itu sama-sama ngaturaken sedaya kelepatan kula, nyuwun ngapunten Pak D, Pak Le, Bule, Mas dan seterusnya. Artinya apa? Keluputan atau kesalahan kok dihaturkan, dikasihkan, tujuannya agar supaya sampean mau memaafkannya. Jadi kita saling memaafkan. Kalau biasa bahasa Jawa itu yaitu ke tempat orang tuanya basa Lipis, basa Jawa, Mbah sedaya kapan kula nyuwun pangapunten nggih Mbah. Ya le sestampura dosamu. Itu namanya dosa hak Adam. Dosa hak antara manusia dengan manusia. Kalau dosa hukumullah, hak Allah ya, itu langsung aja kita beristighfar mohon ampun pada Allah. Tidak usah menunggu hari raya ya. Kita langsung minta ampun pada Allah pakai istighfar. Silakan mau istighfar yang pendek, yang panjang, yang sangat panjang. Saya itu istighfar semuanya itu adalah istighfar. Yang pendek astagfirullah, yang sedang astagfirullahaladzim, agak panjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada istighfar yang untuk kedua orang tua kita dan orang-orang Islam semuanya, orang mukmin semuanya. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya' itu orang yang masih hidup, wal amwat dan orang yang sudah mati. Ada juga Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu gustinya istighfar. Istighfar yang paling hebat. Kalau orang baca ini di sore hari misalnya habis maghrib, baca ini 3 kali. Kok misalnya malam ini ditakdirkan dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosanya telah terampuni oleh Allah SWT. Kalau doa Sayyidul Istighfar ini dibaca 3 kali setelah wirid subuh ya, atau di wirid subuh 3 kali, kalau siangnya ternyata dia itu wafat atau meninggal dunia tiba ajalnya, maka dosa-dosanya telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Sayyidul Istighfar? Kalau sudah hafal insyaallah ya, yang saya bacakan ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya doa Sayyidul Istighfar. Kalau belum ada yang hafal, ya supaya menghafal. Gimana baca diulang-ulang. Belum punya Pak, nanti minta kepada Pak Imamnya. Pak Imamnya belum punya, nanti minta saya, insya Allah saya kasih. Biar semuanya itu terhapus dosa-dosa dan semua sama-sama nanti dikasih oleh Allah SWT pahala karena dia tidak punya dosa, nanti di akhiratnya mendapatkan surga. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tambah wawasan kita dan mudah-mudahan puasa kita dan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya kena mengatain demikian ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salat tarawih jami'an rahimakumullah. We're here on this special day, our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always